Selamat siang Pak, saya atas nama Helena Dianawati dengan NIM 1903030022 kelas A semester 3 akan menjelaskan review buku kedua mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan judul buku Metode Penelitian dan Menulis Riset Proposal. Penelitian ilmiah. Dua pertanyaan dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawab adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan statistik prosedur. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik. Yang kedua, sains itu objektif. Yang ketiga, sains bersifat empiris. Yang keempat, ilmu itu sistematis dan kumulatif. Prosedur penelitian. Penggunaan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak biasa. Proses penelitian 8 langkah yang khas meliputi: yang pertama, pilihlah masalah; yang kedua, tinjau penelitian dan teori yang ada atau jika relevan; yang ketiga, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian; yang keempat, menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai; yang kelima, kumpulkan data yang relevan; dan yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya. Yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai. 8. Gandakan penelitian atau bila perlu. Sektor penelitian akademis dan swasta. Praktik penelitian dibagi menjadi dua sektor utama, akademis dan swasta. Penelitian akademis dan swasta terkadang disebut sebagai penelitian dasar dan terapan. Penelitian sektor akademik dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi dan universitas. Penelitian sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah bisnis dan industri atau konsultan penelitian. Prosedur penelitian. Memilih topik penelitian. Memilih topik penelitian bukanlah urusan semua peneliti. Faktanya, hanya sedikit penyelidik di bidang komunikasi yang beruntung cukup untuk dapat memilih dan berkonsentrasi pada suatu bidang penelitian menarik bagi mereka. Namun, memilih topik merupakan perhatian bagi banyak pemula. Peneliti terutama yang menulis makalah, tesis, dan disertai. Sumber topik penelitian terdiri atas majalah dan terbitan berkala, ringkasan penelitian, situasi sehari-hari, mengarsip data, keuntungan analisis sekunder, dan kerugian analisis sekunder. Peneliti harus hati-hati menganalisis apakah proyek tersebut mungkin menyebabkan cedera fisik atau psikologis pada subjek di bawah evaluasi. Peneliti berpengalaman menganggap tinjauan pustaka sebagai salah satu langkah terpenting dalam proses penelitian karena tidak hanya itu memungkinkan mereka untuk belajar dari penelitian sebelumnya. Hipotesis adalah formal pernyataan tentang hubungan antara variabel dan itu diuji secara langsung. Hubungan yang diprediksi antar variabel benar atau salah. Di sisi lain, pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang dinyatakan secara formal, dimaksudkan untuk memberikan indikasi tentang sesuatu, dan itu tidak terbatas pada penyelidikan hubungan antar variabel.
Kebanyakan peneliti tidak benar-benar melakukan setiap fase proyek yang mereka awasi. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk analisis dan interpretasi data tergantung pada tujuan studi dan metodologi yang digunakan. Analisis dan interpretasi mungkin memakan waktu berapa hari hingga berapa bulan. Di banyak studi penelitian, sektor swasta yang hanya melibatkan satu pertanyaan, namun analisis dan interpretasi data dapat diselesaikan dalam beberapa kasus menit. Pengambilan sampel. Satu prosedur yang digunakan dalam analisis tersebut adalah sensus, di mana setiap anggota populasi dipelajari. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil menjadi perwakilan dari seluruh populasi. Non-probability sampling sering digunakan dalam penelitian media massa, khususnya dalam bentuk sampel yang tersedia, sampel menggunakan relawan subjek, dan sampel bertujuan. Jenis sampel probabilitas yang paling dasar adalah yang sederhana sampel acak, di mana masing-masing subjek atau unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel sistematis sering digunakan dalam penelitian sosial. Pengambilan sampel kluster membuat dua jenis error. Selain error, kesalahan yang terlibat dalam mendefinisikan kluster awal mungkin muncul dari kluster. Kesalahan pengambilan sampel juga dikenal sebagai kesalahan standar. Beda sumber kesalahan adalah aditif. Artinya, kesalahan total adalah jumlah dari 3 sumber berbeda. Riset survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data yang penting dan berguna. Survei juga merupakan salah satu metode media yang paling banyak digunakan penelitian, terutama karena fleksibilitasnya. Desain kuesioner juga merupakan langkah utama dalam survei apapun. Terakhir, peneliti ditugaskan untuk memilih survei pendekatan dari 4 tipe dasar: surat, telepon, wawancara pribadi, dan administrasi kelompok. Ada 2 jenis survei utama yang digunakan oleh para peneliti, yaitu deskriptif dan analitis. Survei deskriptif mencoba menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau sikap saat ini, yaitu kepada gambar apa yang ada saat ini. Survei analitis berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengapa pasti situasi ada. Penelitian survei bukanlah metodologi penelitian yang sempurna. Teknik itu juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama dan yang paling penting adalah bahwa variabel independen tidak dapat dimanipulasi seperti dalam percobaan laboratorium. Kerugian kedua adalah kata-kata dan penempatan yang tidak tepat. Pertanyaan dalam kuesioner dapat menghasilkan hasil yang bias. Desain kuesioner meliputi pendahuluan, instruksi, urutan pertanyaan, tata letak, dan panjang kuesioner. Metode penelitian kualitatif. Kelompok fokus atau wawancara kelompok digunakan untuk mengumpulkan informasi awal dalam studi penelitian atau mengumpulkan data kualitatif tentang pertanyaan. Penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif. Pertama, kedua metode tersebut memiliki perbedaan filsafat realitas. Kedua metode tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap individu. Ketiga, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan hukum umum tentang perilaku dan menjelaskan banyak hal di banyak pengaturan.
4 teknik kualitatif umum yang dibahas yaitu lapangan observasi, kelompok fokus, wawancara intensif, dan kasus studi. Dalam observasi lapangan, analisis data terutama terdiri dari pengarsipan dan analisis konten. Ada 5 tahapan yang berbeda melaksanakan studi kasus, yaitu desain, studi percontohan, pengumpulan data, analisis data, dan menulis laporan. Menulis laporan penelitian. Menulis laporan penelitian secara alami merupakan langkah penting dalam proses ilmiah karena laporan menempatkan studi penelitian di dominan publik untuk pertimbangan dan konfirmasi. Langkah pertama dalam menulis laporan penelitian adalah mengidentifikasi pembaca yang dituju. Kebanyakan laporan penelitian bagaimanapun hanya mencakup 5 bagian dasar atau bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, dan diskusi. Penelitian membutuhkan uang. Mencari sumber dana penelitian adalah masalah yang dihadapi peneliti kuantitatif dan kualitatif di semua bidang ilmu sosial. Seorang peneliti yang membutuhkan dana harus menghubungi organisasi untuk mengetahui detail tentang jenis studi yang mereka dukung dan jumlah dana yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat siang Pak.